Saya ingin kejujuran yang hakiki, kejujuran yang hakikat. Ayo, jawab. Izin menjawab, Pak. Dari 3 yang ada. 3. Dari 3 yang ada, siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia? Anies Baswedan, Pak. Anies Baswedan. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman, hari ini Bang Kica ingin berbagi sebuah video yang viral. Apa itu videonya? Mari kita saksikan video berikut ini. Kira-kira presidennya yang akan kamu jadikan pemimpin itu siapa? Jawab aja, jujur aja, nggak usah ragu-ragu. Nggak usah ragu-ragu. Diam. Saya ingin kejujuran yang hakiki, kejujuran yang hakikat. Ayo, jawab. Izin menjawab, Pak. Dari 3 yang ada. 3. Dari 3 yang ada, siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia? Anies Baswedan, Pak. Anies Baswedan. Tidak masalah, tidak masalah. Tidak masalah. Oke. Sekarang saya tanya kedua. Siapa yang akan memimpin Indonesia? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Tolong jawab. Siapa yang memimpin Indonesia? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Tidak masalah, ya. Tidak masalah. Tidak masalah. Ini adalah pilihan dari kalian bertiga, ya. Walaupun beda pilihan dengan saya. Walaupun beda pilihan dengan saya, kalian tetap akan menjadi ajudan milenial saya. Oke, terima kasih banyak, ya. Silakan Pak, nanti dicatat, ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya, teman-teman, itu tadi adalah video yang peristiwanya terjadi di Banyumas saat ada acara Sudirman Student Summit 2023, dan yang ada di video tersebut adalah 5 orang mahasiswa dan seorang bapak-bapak, dan beliau adalah Ahmad Hussein, Bupati Banyumas. Inti dari video tersebut, sang bupati yang merupakan kader PDIP bertanya kepada anak muda yang diwakili oleh 5 orang yang ada di panggung tersebut, siapa pemimpin yang akan mereka pilih di 2024 nanti. Dan sang bupati secara spesifik menyebutkan 3 calon, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Rashid Baswedan. 3 dari mahasiswa atau siswa yang berada di panggung secara spontan menjawab bahwa pemimpin masa depan itu adalah Anies Baswedan. Sementara yang 2 lagi pertanyaan tidak dilanjutkan oleh sang bupati. Dan yang hebatnya lagi, saat nama Anies Baswedan diucapkan oleh siswa, gemuruh tepuk tangan di sentral gedung. Itu luar biasa. Artinya Bang Kica bisa mengambil, katakanlah, keputusan di sini bahwa apa yang dinyatakan oleh anak-anak muda tersebut yang berada di atas panggung itu mewakili apa juga yang berada di hati para anak muda yang ada di gedung tersebut. Tentu ini tidak bisa kita baca sebagai representasi dari keadaan di seluruh Indonesia, tetapi setidaknya ini meyakinkan Bang Kica bahwa apa yang selama ini diglorifikasi secara rutin terus-menerus oleh lembaga survei itu makin tidak Bang Kica percayai. Kenapa? Ya, salah satu alasannya, buktinya ya apa yang kita lihat secara faktual di gedung ini. Lalu jika survei-survei tersebut benar, tentu juga akan terkonfirmasi dari hasil-hasil polling yang juga banyak kita jumpai di platform media sosial, di mana mayoritas hasil polling menunjukkan bahwa para peserta polling yang jumlahnya jauh lebih banyak dari katakanlah survei itu memenangkan atau mendukung Anies Baswedan sebagai presiden 2024-2029.
Dan satu lagi teman-teman yang berbahagia, bagaimana mungkin kita percaya kepada survei yang samplingnya hanya 1.200-an, tetapi mereka mengeneralisir, menyatakan bahwa itu keadaan yang merepresentasikan persepsi dari ratusan juta pemilih di Indonesia. Tentu kalau kata Asmuni, hal-hal yang mustahil. Bagaimanapun mereka menjelaskan secara saintifik, tetapi itu tidak akan menjawab representatif dari sampel terhadap populasi. Teman-teman yang berbahagia, kita tahu ada dua jenis survei secara umum sebagai statistik atau ilmu statistik terapan. Satu, survei yang dilakukan terhadap kondisi yang tidak mungkin berubah. Jadi secara faktual kondisinya given, tidak bisa berubah, tetapi tidak bisa dilakukan pengujian penghitungan terhadap kondisi tersebut secara menyeluruh tanpa menghabiskan biaya dan waktu yang lama, sehingga di sana dibutuhkan katakanlah statistik terapan yang bernama survei. Kita ambil contoh adalah misalnya survei untuk mengetahui cadangan suatu kekayaan alam yang ada di bawah tanah, katakanlah cadangan emas, cadangan perak, cadangan perunggu, atau apapun itu. Tidak mungkin dilakukan penghitungan dengan mengambil seluruhnya, tapi dengan satu sistem pengambilan sampel yang secara saintifik bisa diterima, maka secara survei para ahli bisa menghitung berapa cadangan yang ada di satu lokasi tertentu. Dan itu saja masih bisa dimain-mainkan. Kita ingat dulu ada satu peristiwa, seorang CEO satu perusahaan memalsukan hasil cadangan satu konsesi tambang yang dia dapat, emas, kalau nggak salah Busan lokasinya, dan banyak investor yang tertipu, dan belakangan terbukti bahwa apa yang dirilis sebagai hasil survei adalah engineering, rekayasa semata. Itu survei yang untuk sesuatu yang tidak mungkin berubah, cadangan yang memang sudah ada. Konon lagi soal survei persepsi publik. Survei persepsi publik sesuatu yang tidak tetap. Jangankan hitungan hari, hitungan jam, hitungan detik, hitungan menit, persepsi seseorang bisa berubah. Dan justru si tukang survei ini berlindung di balik berubahnya persepsi orang. Jadi tujuan utama dari survei yang mereka lakukan adalah untuk propaganda semata. Menyatakan si A lebih unggul dari si B, lebih unggul dari si C, dan secara berulang-ulang dilempar secara masif, terstruktur dan sistematis dengan harapan para sebagian besar manusia yang tidak mau berpikir, masyarakat yang tidak mau menjadi bagian dari yang kalah, akan mengalihkan pilihannya kepada yang dipersepsikan akan menjadi pemenang, digadang-gadang akan menjadi pemenang. Jadi dalam kesempatan ini Bang Kicca ingin mengajak kita semua bahwa memilih seorang pemimpin, siapapun itu, baik presiden, bupati, wali kota, gubernur, atau calon senator, katakanlah DPR, DPRD, bahkan DPD, itu tidak boleh asal-asalan. Karena implikasi dari pilihan itu berdampak panjang terhadap kehidupan kita. Mereka yang akan merumuskan undang-undang, mereka yang akan menentukan bagaimana katakanlah sumber daya negara ini dialokasikan. Mereka yang akan menentukan segala-galanya. Kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan kita 5 tahun ke depan. Jadi jangan terlena dengan propaganda murahan seperti survei segala macam. Jangan terlena dengan serangan fajar. Mari kita menjadi manusia-manusia otentik seperti yang ditunjukkan oleh anak-anak kita di Banyumas, seperti yang ditunjukkan oleh banyak generasi muda di sentral negeri ini. Dan jika kita melakukan pilihan benar-benar rasional, bahwa kita memilih si A dengan alasan yang masuk akal, alasan yang logis, alasan yang kita yakini, ya itu sejatinya pilihan yang tepat. Begitu juga dengan memilih si B dan memilih si C. Dan bagi Bang Kicca sendiri, pilihan yang tepat untuk 2024 adalah Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies Baswedan menawarkan kebaruan dalam mengelola negeri ini. Dan Bang Kicca lihat itu di Jakarta.
Simpel saja, satu, apa yang menjadi tagline Jakarta Kota Kolaborasi itu bukan hanya sebatas kata, itu mengandung banyak makna. Makna pertama adalah, bukankah kolaborasi itu satu kata yang sebenarnya hidup di hati kita, di tengah budaya kita mengakar. Itu kata lain dari gotong royong. Artinya dengan mengangkat Jakarta Kota Kolaborasi, maka sejatinya ada unsur setara di sana antara masyarakat, siapapun dengan pemerintah, punya kewajiban untuk berpartisipasi di kota ini, punya kewajiban untuk memberikan apapun sesuai dengan proporsi masing-masing. Ini kota kita semua, mari kita jaga, mari kita perbaiki, mari kita majukan, mari kita jadikan rumah yang teduh, rumah yang sejuk, rumah yang membahagiakan kita semua. Hanya sebuah kata, Jakarta Kota Kolaborasi. Bagaimana kalau itu menjadi Indonesia adalah negeri kolaborasi? Sungguh sesuatu yang sangat mendudukan, menyenangkan. Lalu yang kedua adalah soal bagaimana Anies dalam mengambil satu kebijakan publik. Bagaimana Anies mengambil keputusan yang akan mempengaruhi banyak orang. Ada 4 yang ke depan sebelum Anies mengambil satu keputusan. Satu yang dikedepankan adalah keadilan dan kesetaraan. Apakah kebijakan yang diambil ini benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan? Apakah keadilan ini benar-benar telah setara secara proporsional menyangkut orang banyak? Yang kedua, apakah keputusan ini benar-benar kepentingan umum? Lalu yang ketiga, apakah telah sesuai dengan ilmu pengetahuan, dengan saintifik? Keempat, baru, apakah kebijakan yang diambil ini, keputusan yang akan diambil ini telah sesuai dengan aturan perundang-undangan? 4 hal ini, itulah yang ditakutkan oleh para, katakanlah, pemegang kenikmatan dengan berkuasa, baik secara langsung, yang saat ini mereka ada di sistem kekuasaan, maupun yang secara tidak langsung, para oligark yang diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan. Karena jika 4 ini yang dikedepankan dalam mengelola negara, maka para pencari rente itu tidak akan bisa lagi dengan leluasa merampas, merampok, menikmati candu kekuasaan. Karena apa? Karena 4 hal itu akan menyingkirkan, akan mengakibatkan apapun yang sifatnya merugikan orang banyak, merugikan negeri ini, dengan sendirinya akan tersingkir. Jadi teman-teman, sekali lagi mari cerdas. Kenapa Anies ditakuti? Karena Anies benar-benar mengerti tujuan didirikannya Republik ini, yaitu semata-mata hanya untuk distribusi keadilan sosial. Tentu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. Demikian Kicau Pendek hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.